Setelah di episode sebelumnya Jon sempat ditangkap oleh pihak UNSC karena tindakannya yang telah memalsukan sebuah misi, di mana Laksamana Jacob yang sudah geram dengan kelakuan Jon yang akhir-akhir ini aneh, kemudian menonaktifkannya sebagai leader tim Spartan. Begitu juga dengan ketiga rekannya yaitu Kai, Rhys, dan Vanak yang harus menanggung resikonya padahal mereka tidak tahu apa-apa. He's dead. I know. I shot him myself. Namun dengan kemampuan seorang Spartan, Jon tentu saja dapat dengan mudah melarikan diri menumbangkan dua pasukan UNSC dan menemui Kopral yang kemarin bertugas di planet pengungsian bersama dengan dirinya. Di mana ternyata Kopral tersebut selama ini telah mendapatkan sebuah pesan dari Covenant yang intinya bahwa mereka akan menghabisi seluruh umat manusia. Jambangkatan. Sampai di sini, Jon dan Kopral tersebut yang bernama Kopral Reyes kemudian bergegas kembali ke markas untuk mengambil persenjataan. Sialnya mereka justru berpapasan dengan beberapa Covenant yang menggunakan kamuflase, sehingga terpaksa Jon harus melawan mereka tanpa menggunakan armornya. Di sisi lain, kekacauan itu ternyata juga telah sampai di penjara tempat Dr. Halsey dan Soren ditahan, di mana setelah pemadaman listrik dan tidak terlihat adanya penjagaan sama sekali, terpaksa mereka pun harus bekerja sama untuk keluar dari tempat tersebut. Masalahnya, di luar mereka justru melihat beberapa pasukan UNSC yang telah tewas karena senjata plasma, di mana hal itu menandakan kalau Covenant telah sampai di tempat tersebut dan ternyata semua itu merupakan ulah dari Maki yang telah mendapatkan Cortana dan menyuruh beberapa Covenant untuk menghabisi Dr. Halsey dan juga Soren. We need to get off there now. Kembali ke Jon dan Kopral Reyes yang masih berusaha menuju ke markas pusat untuk bergabung dengan yang lainnya. Sampai di sini pun mereka sempat mengalami kesulitan saat para Covenant telah menguasai dan menghancurkan sebagian kota, di mana hal itu memaksa mereka untuk menghindari tembakan yang muncul dari berbagai arah. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Rhys dan beberapa pasukan yang sedang melawan musuh. Tak cukup sampai di situ, para Covenant juga telah memutus jalur komunikasi pusat, di mana itu menyulitkan pergerakan mereka untuk sampai di markas pusat. Di tengah geger-geden tersebut, Jon kemudian mengatur rencana dengan memancing para Covenant masuk ke gedung dan mengebomnya secara bersamaan. Namun karena terlalu banyak Covenant yang menyerang mereka, hingga Louis, seorang mantan Spartan senior yang pensiun karena kedua matanya cedera saat sedang bertugas, dia mengorbankan dirinya agar Jon dan yang lainnya bisa sampai ke markas UNSC. Singkat cerita, begitu sampai di markas pusat, Jon langsung menyuruh Rhys untuk segera mengambil armor Spartan. Namun Vanak yang sudah lebih dulu sampai di sana memberitahu kalau armor mereka beserta dengan semua perlengkapan Spartan telah hilang. Tidak hanya itu, sampai saat ini Kai juga tidak diketahui keberadaannya yang membuat Jon menduga kalau semua itu merupakan ulah dari Eckerson. Took our suits. Who's in command? Dari kejadian ini, Laksamana Jacob baru menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Jon mengenai Covenant dan tim Cobalt yang telah tewas bukanlah hoax. Selain itu, beliau juga menjelaskan situasi mereka kalau dari awal Covenant telah mengincar pembangkit listrik sehingga fasilitas pertahanan tidak akan berfungsi dan pesawat induk mereka akan memulai pembakaran wilayah tersebut sama seperti yang mereka lakukan di planet pengungsian kemarin. Bahkan Laksamana Jacob bisa memastikan kalau sebenarnya Eckerson telah mengetahui kedatangan Covenant sejak awal, tapi dia merahasiakan hal tersebut dari orang-orang dan lagi pula semua itu sudah terlambat untuk diperdebatkan. Yang bisa mereka lakukan saat ini adalah bekerja sama untuk mengevakuasi penduduk dari serangan Covenant. Terinspirasi dari perang Thermopylae yang belum tahu itu adalah perang Spartan di film 300, ketika keberanian 300 Spartan bisa menahan serangan dari jutaan
pasukan Persia, Laksamana Jacob pun bergegas mengumpulkan semua pasukan dan menunjuk Jon untuk memimpin perang itu demi mempertahankan markas mereka. They fucked with the wrong planet! Take your position! Put your ass, sir. Di sini, untuk pertama kalinya, para pasukan UNSC melihat Jon, seorang Master Chief tanpa armornya, dan setelah semua pasukan pergi menempati posnya masing-masing, Laksamana Jacob kemudian menemui Dr. Halsey dan Soren yang sebelumnya telah berhasil melarikan diri dari kejaran Covenant. Beliau mengajak mereka untuk keluar dari tempat tersebut bersama dengan para warga sipil, tapi untuk mencapai itu tidak semudah yang mereka kira, di mana ternyata beberapa Covenant juga telah mencapai markas UNSC. What is that? Belum selesai dengan masalah tersebut, muncul masalah lain di mana selang bahan bakar dari pesawat yang akan membawa mereka pergi masih tersambung yang mengharuskan Laksamana Jacob keluar untuk melepaskannya secara manual. Sialnya, aksinya tersebut dilihat oleh para Covenant yang langsung mengepungnya. Karena nggak ada pilihan lain sementara nyawa orang-orang yang menjadi taruhannya, beliau pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan para warga sipil. Berkat jiwa patriotisme yang ditunjukkan oleh Laksamana Jacob barusan, akhirnya pesawat yang membawa warga sipil tersebut bisa lepas landas. Namun di sisi lain, situasi berbeda justru dialami oleh tim Spartan yang kembali dikejutkan dengan kemunculan seorang Covenant yang sepertinya berbeda, di mana Jon, Rhys, dan Fanak terpaksa melawan mereka tanpa menggunakan armor Spartan mereka. Hal itu pun otomatis sangat memberatkan mereka mengingat dari segi kekuatan dan senjata, ras Covenant telah jauh lebih unggul dibandingkan ras manusia. Dalam pertarungan itu, terlihat jelas kekuatan Covenant yang sebenarnya, di mana Jon harus menerima beberapa serangan dari para Covenant. Lalu ketika Covenant tersebut berniat menghabisi Jon, Maki yang sedari tadi memantau dari belakang muncul untuk menghentikannya. Tapi sialnya, Fanak yang sebelumnya berinisiatif untuk menyerang Covenant itu dari belakang justru tewas di tangan Covenant tersebut. Bahkan sampai di sini pun, meskipun Jon sudah berusaha bangkit untuk melawan para Covenant dengan dibantu oleh Rhys dan Soren, tidak banyak yang bisa mereka lakukan sampai akhirnya tiba-tiba muncul sebuah pesawat yang datang di saat yang sangat tepat, di mana ternyata itu adalah Kwan dan istrinya Soren yang datang untuk menyelamatkan mereka semua. Sampai di sini, Rhys dan yang lainnya bergegas membawa Jon masuk ke pesawat, sedangkan Kwan dari atas menembaki dan mengalihkan perhatian Covenant itu. Di tengah momen kritis tersebut, Rhys yang merupakan tipikal setia kawan memutuskan kembali ke dalam bangunan untuk mengambil jasad Fanak. Ajaibnya, dia tetap berhasil membawa jasad Fanak bersamanya meskipun sempat terkena ledakan bom dari arah belakang. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Maki yang melihat planet Reach terbakar habis akibat ulahnya dengan para Covenant, dan ternyata mereka tidak mendapatkan artefak pertama yang kemungkinan telah lebih dulu dibawa oleh Eckerson, dimana tentu saja hal itu membuat Covenant yang menghabisi Fanak tempo hari yang kita panggil saja Arbiter sangat marah. Namun meskipun begitu, dia tetap tidak bisa berbuat banyak mengingat Maki adalah satu-satunya penunjuk jalan mereka untuk mencari Hello.
Sampai di sini, Maki lalu mencoba mengakses Cortana untuk melanjutkan tujuannya mencari lokasi Helo, di mana diperlihatkan hanya dengan mendengar beberapa kata dari bahasa sang Heli, Cortana bisa memetakan bahasa tersebut dan menjawab dengan bahasa yang sama. Jan ik eoni. Sementara itu, Rhys yang sebelumnya mengorbankan dirinya untuk membawa jasad Vanak harus mengalami koma, di mana dia akhirnya dibawa oleh Dr. Halsey ke sebuah pos penambangan bernama Aleria untuk diberikan perawatan lebih lanjut. Begitu sampai di sana, Dr. Halsey bergegas membawa Rhys ke rumah sakit dan akan segera dilakukan operasi, sedangkan Soren dan istrinya akan menemui seseorang yang kemungkinan mempunyai petunjuk untuk mencari informasi mengenai keberadaan anaknya yang berangkat sendirian ketika di planet Rabel setelah Kwan kembali untuk menyelamatkan istrinya Soren. This is him. Dari hasil pencarian tersebut, mereka mendapat info kalau ada seorang bocah yang memakai helm yang telah diadopsi oleh seseorang, di mana Soren dan istrinya pun langsung menuju ke sana dan bernegosiasi dengan dua wanita di sana untuk segera mengembalikan anaknya. Namun mereka justru langsung menolak hal itu dan sebagai kepala rumah tangga yang baik, Soren lalu mencoba menenangkan istrinya agar tidak bertindak gerusa-gerusu, di mana dia berniat kembali melakukan negosiasi dengan cara yang lebih halus. I'll be right back. Ketika Soren sedang bernegosiasi, istrinya kemudian keluar untuk menenangkan pikirannya. Saat itulah dia tidak sengaja melihat seorang bocil yang memakai helm persis milik anaknya. Namun ternyata bocil tersebut bukanlah anaknya melainkan orang lain, di mana dia memberitahu kalau anaknya Soren telah dibawa seseorang ke suatu tempat. Mengetahui hal itu, keesokan harinya Soren dan istrinya kembali ke tempat sebelumnya untuk mencari kebenaran siapa orang yang telah membawa anaknya, dan betapa terkejutnya Soren setelah mengetahui kalau ternyata orang yang membawa anaknya adalah pihak UNSC. The UNSC. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Rhys yang telah tersadar dari pingsannya dan bertemu kembali dengan Dr. Halsey yang telah menyelamatkannya. Di sini Dr. Halsey mengatakan kalau kondisi tubuh Rhys mengalami luka yang cukup serius, sehingga dia tidak bisa bergabung lagi dengan tim Spartan, dan itu artinya dia terpaksa pensiun sebagai pasukan Spartan, di mana hal itu otomatis menjadi pukulan berat bagi Rhys. Di sini John yang telah mencari Dr. Halsey pun lalu meluapkan kemarahannya. Namun setelah koma selama 2 hari dan mengetahui planet Reach telah musnah, situasi tersebut pun membuat mereka terpaksa harus bekerja sama untuk melawan Covenant. Di sini John juga sempat memberitahu kalau Oni atau Eckerson telah mengetahui kedatangan Covenant sebelumnya dan sengaja membiarkan mereka mati. Dia juga menanyakan tentang Kai yang telah menghilang sejak kekacauan di planet Reach, yang sayangnya Dr. Halsey pun tidak mengetahui tentang hal itu. Malam harinya, diperlihatkan Kwan yang sedang memindahkan jasad Vanak untuk segera dimakamkan. Saat itulah tiba-tiba dia dikelilingi oleh sekelompok orang berjubah, di mana John yang mendengar teriakan dari Kwan kemudian menghampirinya, dan ternyata orang-orang itu merupakan penduduk setempat yang menyarankan agar jasad Vanak dibakar sesuai tradisi mereka. Di saat yang bersamaan, Rhys dan Dr. Halsey juga turut bergabung dalam ritual tersebut untuk mengucapkan salam perpisahan. I will be your weapon now. Di tempat lain, diperlihatkan Maki yang dibuat terkejut ketika arbiter mengendalikan pesawatnya untuk kembali ke High Charity atau markas Covenant setelah dia menganggap misinya untuk mendapatkan kedua artefak gagal. Di sini sempat terjadi perdebatan antara Maki dan Covenant arbiter yang merasa dirinya hanya dimanfaatkan, dan bahkan sampai saat ini dia tidak tahu wujud dari Helo itu seperti apa. Saat itulah Cortana tiba-tiba memproyeksikan wujud atau gambaran dari Helo, di mana Maki menggunakan kesempatan itu untuk membuat arbiter percaya kalau semua itu merupakan takdir mereka. Singkat cerita, keesokan harinya,
John kemudian menemui Reese untuk mengatakan kalau mereka akan segera berangkat dan memintanya bersiap 10 menit lagi. Namun ajakan John barusan langsung ditolak mentah-mentah oleh Reese yang memutuskan untuk keluar dari tim Spartan setelah sebelumnya Dr. Halsey memberitahu kalau tubuhnya tidak bisa kembali normal seperti dulu dan berniat menetap di tempat tersebut karena merasa petualangannya telah berakhir. Untuk menghargai pilihannya, John dan yang lainnya pun terpaksa meninggalkan Reese di tempat tersebut. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Kai yang kini telah berada di suatu tempat tersembunyi bernama Onyx, sebuah fasilitas di mana pasukan Spartan termasuk John dan yang lainnya dibesarkan, yang sekarang tempat itu dijadikan persembunyian Eckerson, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Kai dipercaya oleh Eckerson untuk melatih ratusan pasukan tim Spartan baru. Usut punya usut, ternyata Eckerson telah berhasil memperdaya Kai dan membuatnya percaya bahwa semua anggota Spartan telah tewas di planet Ridge. So di sini dia memimpin pasukan Spartan yang baru yang terdiri dari ratusan pasukan biasa termasuk Kopral Reyes yang sebelumnya juga selamat dan bergabung dengan mereka untuk melakukan simulasi latihan menyusup ke dalam pesawat milik Covenant dan menancapkan sebuah alat yang gampangnya alat tersebut berisi virus untuk menonaktifkan seluruh armada Covenant. Namun semua itu ternyata tidak semudah yang mereka kira, di mana pesawat Covenant telah dilengkapi perisai canggih sehingga hal itu tentu saja menyulitkan mereka dan berulang kali gagal dalam tahap latihan pertama. Go, go! Check your corners! Stand by to connect. Finish it! Kegagalan beruntun itu pun membuat Kai sebagai leader mereka menilai kalau mereka tidak sungguh-sungguh dalam pelatihan. Intinya dia berharap kepada tim Spartan yang baru agar mereka bisa bekerja sama dan memulai belajar untuk mengandalkan satu sama lain. Karena perang yang sebenarnya tidak akan seperti simulasi ini karena akan selalu terjadi kemungkinan-kemungkinan yang tidak akan pernah mereka bayangkan sebelumnya. So is war. Dismissed. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Eckerson yang sedang ngobrol bersama Laksamana Margaret. Dari obrolan mereka tersebut, akhirnya diketahui kalau ternyata bukan hanya berbohong kalau Margaret telah pensiun dari UNSC dan menjadi warga sipil, tapi mereka adalah dalang di balik hilangnya baju armor Spartan yang membuat Fanak meninggal dan sengaja membiarkan planet Ridge hancur. Di sini seorang mata-mata Laksamana Margaret mendapatkan info kalau ada sebuah pesawat mencurigakan yang sepertinya sudah sangat hafal dengan sistem pertahanan di wilayah itu, di mana satu-satunya orang yang kemungkinan bisa melakukan hal itu adalah Dr. Halsey. Namun Eckerson yang jelas-jelas telah meninggalkan Dr. Halsey dan juga Soren di penjara planet Ridge pun tidak mempercayai hal itu. It's not possible. Master Chief is gone. I suppose we're going to find out. Benar saja, pesawat mencurigakan yang dimaksud adalah Dr. Halsey, John, dan yang lainnya yang sudah sampai di Onyx. Sampai di sini, Soren menduga kalau anaknya kemungkinan disembunyikan di fasilitas tersebut untuk dididik menjadi Spartan seperti dirinya. Di tengah obrolan tersebut, mereka melihat para pasukan UNSC yang dikirim untuk menangkap mereka dan sebelum hal itu terjadi, John menyuruh Soren dan istrinya bergegas pergi menyelamatkan anaknya sedangkan dirinya akan menghadapi pasukan Onyx sendirian. Meskipun dengan kemampuan seorang Spartan, John bisa mengatasi beberapa pasukan tersebut, namun karena jumlah mereka yang terlalu banyak dan ditambah dia tidak memakai armornya, John pun akhirnya berhasil dilumpuhkan. Sementara itu, Quan yang juga menyelamatkan diri dari sergapan pasukan UNSC dengan masuk ke dalam hutan, tidak sengaja melihat bayangan sosok nenek yang mirip dengan pemimpin sekte di planet pengungsian kemarin yang seharusnya sudah meninggal, yang menuntunnya ke sebuah sumur tua di mana tanpa pikir panjang dia pun melompat ke dalam sumur tersebut untuk bersembunyi.